transisi 1966 sampai 1967. Aksi-aksi Tirtura. Pada masa transisi ini terjadi pergolakan politik, militer hingga lingkup sosial masyarakat. Hal ini terbukti ketika mahasiswa Jakarta membentuk organisasi federasi bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau bisa disebut juga dengan KAMI. Berbagai tindakan para pemuda dan para mahasiswa di masa transisi ini salah satunya yaitu aksi Tirtura. Ada 3 tuntunan yang disampaikan kepada masyarakat, yaitu pembubaran PKI, pembersihan kabinet unsur G30 SPKI, dan penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Surat Perintah 11 Maret. Surat perintah ini diterbitkan sebagai demonstrasi yang dilakukan pemuda dan mahasiswa pada tanggal 11 Maret 1966 sehingga pemerintah mengadakan sidang kabinet dalam mengatasi krisis. Tujuan dikeluarkannya Supersemar adalah untuk memberi tugas pada Maijen Panglima Angkatan Darat yang bertugas saat itu adalah Maijen Soeharto untuk memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keamanan, ketertiban, dan kestabilan dalam melaksanakan jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dualisme kepemimpinan nasional. Supersemar membuat Soeharto memiliki kuasa sebagai pemerintahan, sementara Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan. Hal ini menimbulkan dualisme pemerintahan nasional yang akhirnya mengakibatkan pertentangan politik di kalangan masyarakat, sehingga muncullah dukungan Soekarno dan pendukung Soeharto. Demi menjaga keutuhan bangsa, Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban nomor 9 MPRS tahun 1966 Jenderal Soeharto pada tanggal 23 Februari 1967. Pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 diselenggarakan sidang istimewa MPRS dengan tema utama mengenai pertanggungjawaban Presiden selaku mandataris MPRS. Dengan itu, dibentuk lembaga-lembaga stabilitas seperti Popkamtib pada tanggal 1 November 1965, Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional pada tanggal 11 Agustus 1966, dan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional pada tanggal 1 Agustus 1970. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan ini dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun dan pemilihan umum. 2. Menyusun dan merencanakan pemerintah. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. Yang keempat, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menangkis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan, penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir adalah dengan melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara, baik di pusat maupun di daerah, dari unsur-unsur komunisme. Stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru dengan melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional. Keseragaman dan pemahaman Pancasila harus disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto di hari ulang tahunnya yang ke-25 pada tanggal 19 Desember 1967.
1974 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Proses rehabilitasi ekonomi Orde Baru ini dilaksanakan berlandaskan TAP MPR nomor 23 tahun 1966 yang dimana isinya diharuskan diutamakannya permasalahan ekonomi rakyat di atas soal-soal yang lain, terutama soal-soal politik. Konsekuensi kebijakan politik dalam ataupun luar negeri, pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu permasalahan ekonomi rakyat. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah itu pada awal Orde Baru mulai menunjukkan hasil positif. Hiperinflasi dapat mulai dikendalikan dari 650% menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada tahun 1968. Pada tahun ini maka diputuskan bahwa pembangunan yang 5 tahun itu akan dimulai pada tahun selanjutnya, yaitu 1969. Tahun-tahun berikutnya inflasi mulai menurun dari 12% pada tahun 1969 menjadi 10%, bahkan 8,88% pada tahun 1971. Penerapan Dui Fungsi ABRI. Dui Fungsi ABRI dapat diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama menjadi pusat kekuatan militer Indonesia, dan yang kedua fungsi ABRI juga ada di bidang politik. Di dalam pelaksanaannya pada era Soeharto, mungkin fungsi pertama atau fungsi utama dari ABRI yaitu menjadi kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dikesampingkan. Namun pada era ini peran ABRI di bidang politik terlihat lebih signifikan, apalagi semenjak diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS tahun 1966. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya kehidupan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada 3 konsep, yaitu yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan jasmani. B. Pendidikan. Pada masa kepemimpinan Soeharto, pembangunan pendidikan mengalami kemajuan yang sangat penting. Ada 3 hal yang patut dicatat dalam bidang pendidikan masa Orde Baru, yaitu yang pertama, pembangunan sekolah dasar impres, yang kedua, program wajib belajar, dan yang ketiga, pembentukan kelompok belajar. C. Keluarga berencana atau KB. Pada masa Orde Baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan keluarga berencana atau KB. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. D. Kesehatan masyarakat atau posyandu. Masyarakat atau puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan. Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Integrasi Timur Timur. Integrasi Timur Timur masuk ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas pada situasi politik internasional pada masa itu, yaitu di mana konstelasi geopolitik pada masa itu yang terjadi di kawasan Asia Tenggara terjadi perebutan antara blok barat yaitu Amerika Serikat dan blok timur yaitu Uni Soviet.